siram dulu nih. Udah online nggak? Masuk TV. Udah online nggak? Cek dulu, cek dulu. Halo, kita mau ngabuburit nungguin jam puasa, jam buka puasa bareng dengan BPP, Batavia Putra Prima. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu. BPP itu apa sih? Jadi BPP itu perusahaan distributor Pro Audio yang kepanjangannya Batavia Putra Prima. Ya, lokasinya di Glodok, Jakarta Barat. Mungkin rekan-rekan ada beberapa yang sudah tahu mengenai BPP. Ini BPP bisa menyuplai keperluan Pro Audio dari rekan-rekan rental, mungkin toko-toko atau dealer-dealer ataupun user langsung. Dan BPP ini kita punya beberapa line up produk. Ini kita ulang aja produknya apa aja yang ada di BPP. Jadi BPP itu punya untuk speaker kita ada Wardfadel Pro, ada untuk komponen ada Bema dan VXT komponen. Untuk wireless kita punya Mi Pro dan VXT wireless juga kita punya. Dan untuk studio monitor kita punya KRK. Untuk ini lagi PSBB sebenarnya nggak cuma berdua doang saya sama Pak Awal. Nanti kita akan kenalkan masing-masing personal BPP itu siapa aja. Jadi mumpung lagi PSBB nggak boleh banyak-banyak, jadi harus jaga jarak. Di sekarang ini saya ditemani dengan Pak Awal selaku manajer dari Batavia Putra Prima. Ada 1-2 kata Pak? Kita nyantai aja di sini Pak. Nyantai ya. Oke, mungkin saya ikut membuka kali ya, ikut ngasih apa ini namanya prakata kali. Ya. 1-2 kata sambutan. Dua kata. Ikut biar ini. Jadi Preambul. kalau tadi Alfian ada info ada bilang bahwa Batavia Putra Prima merupakan perusahaan distributor dari barang-barang per audio. Saya mungkin lebih nambahin menjelaskan. Jadi ada beberapa merek yang menjadi yang ada di Batavia Putra Prima. Mungkin ya selama ini sudah tahu, banyak tahu ya, mungkin yang dari dulu kita sudah kita distribusikan. Seperti yang pertama mungkin orang paling kenal adalah MyPro. Nah, wireless ya, MyPro wireless, kemudian ada KRK System, studio monitor, KRK Studio Monitor, kemudian ada FDP Audio, ya, kemudian ada Power Extreme, lanjut lagi adalah VXT Engineering ini brandnya, itu adalah mereknya, tipenya banyak sekali di dalamnya, ada microphone wireless, ada kabel, ada speaker komponen, ada conference system, banyak sekali variannya di VXT Engineering. Kemudian ada lagi adalah Beta 3. ya. Beta 3 juga masuk di line up distribusi kita. Pasti teman-teman pasti Udah familiar lah ya. Battery udah sejuta umat. Maaf. Kemudian ada lagi sekarang ada beberapa di tahun-tahun ke belakang ini ada beberapa penambahan juga merek-merek baru, brand baru yang ada di line up-nya. 2 tahun kali ya Pak. Ya, ada yang di line up-nya Batavia Putra Prima, yaitu ada Bema speaker komponen dan ada Wardfadel. Wardfadel sekarang ada di keluarga kita, ada di Batavia Putra Prima. Nah, mungkin saya menambahkan seperti itu. Saya mau memperkenalkan juga, mau memperkenalkan tim juga tim dari BPP itu siapa aja? Tim dari BPP
tim salesnya, tim marketing mungkin sering ketemu teman-teman dealer, ketemu teman-teman rental, ketemu kalau di paguyuban mukanya itu aja. Apa enak ya kalian? Tapi nggak apa-apa, kita perkenalkan aja. Jadi kalau ini sebenarnya gini ya juga, mungkin tujuannya acara ini mungkin ya. Kalau selama ini kan kita ada ketemu di lapangan, ada ketemu di paguyuban, mungkin ada ketemu di pameran. Nah, karena situasi dan kondisi yang saat ini sedang berlangsung, ya kita bisanya bersilaturahmi dengan hal seperti ini. Video conference. Ya, mungkin salah satunya ini. Jadi saya coba panggil teman-teman tim dari Batavia Putra Prima. Yang pertama, sebenarnya tim ini juga mewakili produknya. Nanti akan ada ini soal produk-produk dari Batavia Putra Prima dari teman-teman tim marketing ini. Yang pertama saya panggilkan Pak Oji. Ini mumpung lagi PSBB, jadi agak jauh, jaraknya jauh-jauh. Pak Haji, bukan ya? Assalamualaikum Pak Haji. Joy. My name is Joy. Halo bro. Ini termasuk bangkotan juga ya, bangkotan. Bangkotan. Ini penatua nih, Bangkotan. Gimana kabar? Dia ada handle beberapa produk dan wilayah. Yang pertama adalah Mr. Oji ini boleh dibuka sebentar kali itunya tutup biar pasti wajah ini juga tidak asing di paguyuban, di pameran paguyuban, di pameran Semek, di pameran Japek. Ini biasa pimpin doa, MC, sudah sudah malang melintang, telentang di mana-mana ya. Udah ratusan ribu jam. Ya, ini Pak Uji. Satu lagi saya panggil adalah tim dari kita, yaitu Mr. Donald. Ini orang Batak tapi nggak kelihatan Batak ya. Donald ini Batak Bekasi. Batak Bekasi. Betawi, Pak. Betawi. Besar di Bekasi. Batak Babelan. Aduh. Selamat sore, teman-teman. Ini gambar ya personil yang dari Batavia Prima sebenarnya ada lagi, cuman karena PSBB ini kita bagi dua session. Kita bagi dua session. Ciduk lagi. biar kita tetap ada distance apa namanya? Social distance. Physical. Nah, jadi kalau namanya aja saya sebut nanti orang wajahnya nongol di tim kita, selain ada Oji, ada Donald, kemudian ada Ayub Setiawan, Wonogiri. Nongol muka dikit aja. Bukan begitu boleh sana. Nongol muka dikit aja. Nongol dia. Halo. Nggak kelihatan. Potong. Nah, ini telat dari. Ini Ayub Jaga jarak ya. salah satu marketing juga. Dia punya ada pegangan brand dan wilayah juga. Sebenarnya kalau inti marketing adalah Pak ini yang tim marketing, ada Alfian, ada Oji, ada Donald dan Ayub. Ini mungkin wajah-wajah yang sering ketemu di lapangan, ketemu di dealer, teman-teman dealer juga sering ketemu wajahnya bawa-bawa. Kita nggak pernah ketemu di dunia malam ya. Kita orang lurus semua ini. Nggak pernah ngakunya. Nggak pernah ngakunya. Selain tim marketing ini, kita juga ada tim supportnya, yaitu adalah mungkin ini menuju legend nih kayaknya ya. Menuju legend. Sampai punah kan. Boleh nama lebih Pak Ayub. Halo Pak. Jadi namanya Samsudin, Pak Samsudin, Pak Udin, Pak Sam, saya panggilnya Pak Sam. Kalau di paguyuban paling sering kelihatan di paguyuban dorong mixer, dorong fender, sampai leduk. Ini yang ya inilah tim Batavia Putra Prima. Kalau ada satu lagi di belakang layar,
tim promo mungkin beberapa kali sudah nongol di pameran karena Bapak ini adalah bagian promosi yang handle kegiatan Sosial promosi media. dan sosial media, yaitu Pak Rengga. Pak Rengga boleh masuk di frame sebentar. Boleh. Bukan om. Sawadikap. Salam buat keluarga. Ada pesan-pesan terakhir. Keluarga nonton. Boleh balik di ini lagi, nanti balik lagi. PSBB. PSBB, social distancing-nya kita tetap jaga. ikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, gitu ya timnya. Boleh lanjut lagi Pak Jadi Urian. ini kita mungkin mau menjelaskan dari masing-masing marketing kali yang produk-produk apa aja yang di handle dan mungkin wilayahnya. Nanti juga kita akan mungkin bahas pengalaman-pengalaman unik seru dunia akhirat ya bukan ya? Dunia akhirat. Aduh, jangan- Bulan puasa dunia akhirat harus. Oh, jangan dunia akhirat. Jadi kita mau bahas mungkin pengalaman-pengalaman sedih, duka, senang di selama event-event sound atau mungkin event-event paguyuban. Jadi siapa yang mau mulai nih? Lempar koin atau ambil cabut lotre? Karena gue di samping lu, gue duluan deh. Ya kan? Abis ini mau nyari tajil masalahnya. Masih lama. Nih, kalau tadi ada yang lupa, nama saya Oji, lahir di Jakarta. Nanya nggak sih lu? Nggak ya, nggak nanya ya? Jomblo? Nggak, begini jomblo. Siapa tahu? Aku tahu kan jomblo seumur hidup. Jadi saya bergabung di tim sales dari BPP itu dari tahun 2000. Bangkotan, Bangkotan. Dari berapa Mas? 2010. 2010. Yang saya ingat tanggal 11 Februari jam 11 lewat 4 menit. Saya masuk ke Sampai sini. detiknya enggak disebutin. Lupa. Cuman tanggal 11 jam 11 lewat 4. Ini benar, gue serius ngomong, gue gak bercanda. Nanti japri Ada gua hitungan aja. ya? Ada hitungannya. Nomor gue di bawah sini, nanti taruh japri gue aja. Jadi kebetulan saat ini saya kalau kelilingan ke Indonesia itu, Konser. sombong banget sih. Touring. Jadi gue kalau jalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia itu ada beberapa brand emang yang gue bawa. Extreme Power Amplifier, ada KRK Studio Monitor, VXT Engineering yang tadi Paul disebut juga. Nah, saya mau sedikit sentuh, gila bahasa sentuh untuk beberapa brand tadi. VXT Engineering misalnya, VXT Engineering itu dia tidak spesifik ke satu produk aja, satu item produk aja. Dia ada beberapa item produk yang akan melengkapi kebutuhan Anda sehari-hari gitu. Bang Bibi gitu. Bahkan nggak sih bahasa gue? Cuma itu VST Engineering itu sebenarnya brand eksklusifnya BPP ya? Itu merek beras apa nggak tahu. Ya, itu merek OEM-nya. Nah, jadi VXT Engineering itu ada beberapa produk, ada beberapa item produk, diantaranya itu ada wireless microphone, ada mikrofon kabel, ada juga beberapa waktu yang lalu masuk power amplifier juga, VXT Engineering. Nah, ada juga yang item terbaru itu adalah kabel untuk mikrofon. Itu barangnya laku keras. Murah meriah, kualitas, mau usah ditanya ya. Pokoknya yang pakai kabel VXT itu dimanjain. Kayak apa? Dibelai. Dibelai, Dilus. dimanjain. Aduh. Kalau suara fals jadi Jadi Iwan. tune lagi. Ada auto tune ya. Nah, yang menarik itu untuk brand yang saya bawa itu selain VXT adalah KRK. Tunggu bentar Pak, ini ada Om Amro. Ada Mamro. Saya hai dulu. Siapa beliau ya? Saya kayaknya baru-baru dengar namanya itu. Penampakannya besar. Langsing. Oh, langsung. Pasti penggemar rondo. Oh, Gitu. Om Amro. Halo bro, B Surabaya. sudah buka bro? Iya, Cak. Belum. Oh, belum. Karena ngomong KRK jadi kita
Say hi ke Om Oke, Guntur. siap. Terus stay tune Om di channel. Ini udah channel namanya kita ya? Channel apa partai namanya ini? Hah? Channel ya? Kita sebutnya, kita punya hashtag sebenarnya di Batavia Batavia sering kita ini sound sejati. Kenapa kita bikin hashtag? Ini sekali nyambung lagi, ya nggak? Jadi kenapa kita bikin hashtag sound sejati? Karena di dalam Batavia Putra Prima tadi ada banyak brand. Jadi biar nyangkut semua brand itu kadang-kadang ada yang kita harus sebutin satu brandnya per brandnya, tapi kadang-kadang biar nyangkut. Oh ya, ini adalah di dalam Batavia Putra punya all gitu ya. secara all kita pakai hashtag sound sejati. Jadi kalau kita ketemu klik sound sejati cari itu Langsung nyamber tuh ya. nyangkut ke semua brandnya Batavia Putra Prima. Mutakhir sekali. Kalau Mutakhir. di Luar. event gitu ada yang lewat sound sejati. Nah, itu pasti BPP. Kita terima. Itu luar BBB tuh, luar biasa banget. Lihat. Jadi ada Kohandi juga nih. Oh iya. Kohandi Bekasi. Oh, Pandi. bareng Mas ya? Bekasi. Pandi, apa kabar? Gimana Pak Andi? Tetap semangat Pandi. Jaga terus kesehatan, tetap berjuang. Jangan lupa ngopi. Nah, Biasa kopinya gue standby. gue pernah dikasih kopi sama doi bro. Kopi Aceh. Bu, kopi celeng pak. Enggak, ini serius, sumpah. Aduh. Sambil bikinin, lu doyan Ini nggak, Ji? nih ya. Hah? Lu doyan nggak Ji? Ya doyan gua. Lu pernah ngopi nggak? Belum tahu. Lu gimana ngomong doyan? Gua belum bikinin apa. Tapi emang sih sebenarnya tuh kopi yang gak enak sebenarnya. Tapi itu katanya khasiatnya manjur. Cuma Ya begitu deh pokoknya. Waduh. Bisa dibilang perwacan. Skip Oh, puasa, skip bro. berarti ya, benar. Puasa. Maaf. Nah tadi gue lanjutin KRK. KRK itu dia ada produk baru, bukan produk baru, ada tipe terbaru KRK Rocket G4, G4. Generasi Bayangin, keempat ya. G3 aja udah sadis gimana G4. 4G ini ya. 4G. Jadi dia itu memang sangat berbeda dari generasi-generasi yang terdahulu. Kalau dulu tuh dari G1, G2 ke G3 itu rata-rata perbedaannya hanya di besaran watt, terus hanya di bentuk desain boxnya aja. Nah, Beda tipis ya. beda tipis. Nah sekarang perbedaannya sangat fundamental cuy. Fundamental. Bahasanya Maksudnya dalam apa tuh? banget, fundamental. Jadi begini, ini gue ajarin loh ya, ini gue ajarin. Ambil kertas. Geng, gue mau ngajarin. Iya kan? Ngajarin. Kalkulator perlu nggak? Perlu. Jadi KRK yang sekarang itu yang G4 itu, dia udah terdapat LMS-nya, include di situ. LMS itu apa Pak? Nah ini banyak yang nggak tahu mungkin LMS. L. L apa? Apa dan? Speaker. M. Manajemen. S. Sistem. Nah itu tadi maksud gue. Oh, iya. Gue nggak bisa ngulang, tapi kalau lu dengar tadi secara seksama itu LMS itu tadi begitu lah pokoknya. Jadi DSP ya. DSP. Jadi dia itu bertabur dengan berbagai macam fitur KRK itu, tapi tetap dengan kelihatan Ciri khasnya. stylish modis itu nggak hilang. Nah, Ciri khasnya yang yellow let better ya Pak Wal? Ya. Yellow is better ya. Kok yellow let better? Itu nggak hilang. Jadi udah gitu dia sekarang melakukan perubahan di sisi konus untuk speakernya. Oh, Kalau dulu yang seri Rocket, yang seri Rocket itu pakai bahan Aramis, sekarang dia naik grade, Naik kelas ya. Naik nah, kelas. pakai Kevlar bahannya. anti peluru dong. Anti ya. peluru. Coba ntar satu tempel sini tembak itu. Dikubur 100 tahun nggak hilang bro. Us. Kagak diambil nggak hilang. Jadi emang ada perubahan yang sangat drastis ya kalau saya bilang untuk produk KRK yang seri Rocket ini. Nah, ada lagi satu karya yang sangat yang sangat mutakhir juga dari KRK adalah V-Series. V-Series itu adalah pembaharuan dari V-Series sebelumnya. Yang ini juga secara fitur dia hampir mirip dengan yang KRK Rocket, tapi memang dari segi komponen lainnya dia jauh memiliki grade di atas yang seri Rocket ini. Lebih advance lah ya. Lebih advance. Jadi KRK ini sangat menarik untuk kita telaah lebih lanjut, untuk kita pelajari lebih lanjut, dan untuk kita miliki lebih lanjut. Itu kalau di luar itu KRK itu udah kayak
senjata nggak bisa diturunin. udah bisa. udah sejuta umat wajib pakai ya. Sejuta umat. Tahu mas. Jadi kurang lebih gitu. Ada satu lagi brand legend Extreme. Bentar, soal KRK ini saya nambahin dikit. Nah ya. Tadi si Oji bilang apa? KRK ada LMS-nya lah apa itu untuk recording nih ya. Untuk kebutuhan recording. Nah, tadi kita sempat ada nyapa Mas Amru. Ya. Ini ada satu fenomena ya, fenomena bro. Kok DJ masih begitu bro? Iya. Masa begini. Kirim-kirim salam nggak? yang ono yang Jadi ternyata KRK ini selain banyak digunakan untuk speaker recording. recording. Nah, ternyata DJ banyak suka. Nah, kalau DJ banyak suka ini saya yang mesti tanya, kenapa DJ banyak suka pakai KRK untuk monitornya ya? Kadang mungkin ada yang mau main, ada yang lagi sekolah DJ atau apa, atau kayak Mas Amru nih yang sering hobinya nge-DJ, kadang di rumah, di kamar dia perlu main daripada denger pakai headphone, itu dengernya pakai KRK gitu ya, kurang lebih begitu. Nah kapan-kapan juga kayak kita ini Mas Amru ini sering main live di Facebook juga. Dia pakai KRK. Nanti kapan-kapan kita collab ya. Kita collab. Kita collab. Kita ini sama Mas Amru dia nge-DJ pakai monitor KRK. Kurang lebih gitu tadi ya. Itu lebih-lebih Pak, bukan kurang lebih begitu. Lanjut lagi. Oke. Tadi ngomong collab tuh apa sih? Collab setahu gua mau mockup. Udah capek jatuh. Kok collab sih? Itu collab. Collapse pakai S ya. Kalau collab kita kayak istilahnya anak milenial sekarang kan join, Bergabung gini kan. Satu lagi tadi gue terusin. Power amplifier extreme. Ya. Tidak ada satu kaum audio engineer sound system di Indonesia yang tidak mengenal merek ekstrim. Setuju nggak? Setuju. Dari namanya udah serem ya Pak ya? Extreme is legend. Tapi pengertiannya legend bukan legend kayak bukan dilupakan, Oh. masuk museum bukan. justru dengan berbekal legend itu inovasi terus dilakukan bro. Ekstrim. Terakhir ada produk ekstrim yang 4 channel Pak Wali. Ya. Ada produk ekstrim yang 4 channel. 4 channel nih ya? Tipenya Max. Max 2.4. Maksudnya apa? 4.2 Oh iya. Balik gue ya? Benar. Oh. Benar. Saya dikoreksi sama Samsudin, tepuk tangan untuk Samsudin. Ya my brother bro. Itu satu channel 2000 watt main di 4 channel. Main di 4 ohm. Gini, 4 channel. saya mau tanya, ekstrim itu kan katanya legend, yang paling legend yang banyak orang sebut, banyak orang paling pakai itu Tipe yang apa? mana? Tipe apa ini? Pak? Kenapa ekstrim dibilang legend? Karena ada satu tipe yang namanya PL9001 yang dari tahun kayaknya sebelum gue masuk sini tuh udah ada itu barang dan udah kemana-mana. Iya. Ke bawah udah ada ya. Iya. Sebelum gue masuk sini tuh barang udah ada. Itu Dulu gue masih jadi sales kantoran, gue ngiri liat ekstrim. Gue nggak jual-jual nih barang gitu. Karena gampang banget jual gitu. itu dari tahun 2004 2005 Pertama kali itu, Pak. itu dan sampai sekarang masih mungkin jadi bisa gini juga apa ekstrim ini adalah power China, merek China, yang brand China yang sampai sekarang terus akan terus ada. Karena tipe itu yang tadi disebut tipe PL91 mungkin teman-teman banyak yang pakai, banyak yang ini. Nanti boleh share juga di sini kalau ada pengalamannya nggak, Testimoni pemakaian ekstrim seri apapun boleh di komen di bawah. Kita pernah dikirimin foto yang 10 tahun ya pakai 9001 tuh. Masih bersih. Iya, masih maksudnya mulus. buat temen cari duit enak kayaknya. Masih aman. Long term ya Pak ya? Ini juga spare part. Nah, Pak Samsudin juga siap sedia kalau ada apa-apa. Ada kerusakan, ada apa namanya bikin power pakai buat kerja, teknisi kita siap bantu, spare part juga, spare partnya aman dan terus continue, kurang lebih begitu. Tuh. Jadi dengan teman-teman memilih ekstrim sebagai teman speaker teman-teman, itu sebuah pilihan yang sangat tepat, cocok. Istilahnya masuk Pak Eko. Masuk. Nggak ada
sorry. Salah. Masuk gitu. Tadi apa lagi ya? VXT, KRK, XT mode. Jadi Nah, saya tuh kelilingan mengais rezeki, bunga rezeki ya kan, di jalan-jalan negara Indonesia itu. touring gitu. Dengan membawa 3 brand itu, tapi memang dari sekian tahun saya menjadi marketing, sales itu memang sangat banyak kejadian-kejadian menarik. Nanti akan saya share lagi deh itu. Nah, selanjutnya saya mau ke Anda coba dari samping saya sebelah kiri, jangan ngobrol Anda. Tunggu dulu. Oh. Ini ada Intan, dia mau nanya, boleh nggak share pengalaman hidup, kata dia. boleh. Boleh. Panjang 2 hari. Pengalaman hidup siapa nih? Intan, kalau kita lah nggak cukup waktunya kayaknya sampai buka puasa. Intan, saya mau kasih tahu pengalaman hidup saya itu, kamu pasti tahu lah karena bareng sama kamu kok. Bahaya kan? Ya nggak? Tanda tanya ini. Iya. Karena kalau pengalaman hidup Intan lebih tahu lah pengalaman hidup saya. Oh ya nih, kita udah banyak yang nonton. Ada Pak Boleh Fendi, disapa kali, disapa. PBS. Halo, Halo Pak Datang. Fendi. Halo bro. Mas Boy. Mas Boy. Halo Pak Bos Irwan. Pak Halo Irwan. Pak Irwan. Thank you. Ini kita itu tadi kita rekan-rekan Batavia juga ya. Ya. Ya, seperjuangan kita di paguyuban. Ah, gini. Kalau tadi perkenalan Batavia Putra Prima, kita mau perkenalkan juga secara grup. Jadi orang tahu mungkin mengenalnya banyak mengenal kita sebagai Batavia Ya. atau Batavia Group. Nah, di dalam Batavia Group itu sebenarnya ada beberapa perusahaan. Batavia Putra Prima adalah salah satu di dalamnya. Jadi di Batavia Group itu ada Batavia Putra Prima dengan produk-produk yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada PIB Panca Indri bermitra dengan produk-produknya, mungkin semuanya juga sudah tahu, ada Das Audio, ada Presonus, ada Sommer, ada yang baru sekarang ada apa? Audio Center, Audak. Kemudian ada teman kita satu lagi yaitu adalah PBS, Perkasa Bermitra Sentosa. Di situ produknya juga teman-teman juga pasti semuanya sudah pada tahu. Ada HK Audio, ya nggak, jagoannya. Ada Centurion, jagonya, ya nggak. Siapa yang nggak kenal Centurion? Kemudian ada Kode Controller. Nah, ini mungkin kalau sering kita ketemu di paguyuban ya, paguyuban itu yang kita sering kolaborasi dengan teman-teman dari grup kita ini. Nah, itu adalah yang ada di dalam Batavia Group. Gitu. Lanjut. Dengan ini kali ya. Tulang. Tulang. Oke, tulang. Sikat. Kasar. Waktu dan tempat disediakan. Jadi begini. Jangan bata kali lah. Oh iya. Pengap juga ya. Boleh disapa-sapa kali yang sudah ini ya, yang Ini ada Om Tommy di Malaysia ya. oh ya, enggak, tapi udah baik Tom, sorry Tom, gua nggak ini, kita lanjut lagi Tom, tadi lagi WA. Brand ambassador ya. Tadi Om Amru bilang bikin giveaway KRK dong. Bisa. Kedepannya nanti ada ya. Nanti kita atur. Nanti kita atur. Oke, saya melanjutkan yang Pauji tadi soal brand. Untuk Pauji dengan 3 brand kita pun juga sama. Saya dan Alfian itu ada di divisi 2. Kita sama Alfian, saya dan Alfian itu pegang ada Mi Pro, Walferdale Pro, dan Bema komponen. Dan memang dari brand-brand ini brand-brand branded pabrikan, salah satunya My Pro yang pertama itu pabriknya ada di Taiwan, dan ini salah satu pionir untuk wireless system. Jadi sebelum brand-brand yang lain berjamuran, bernongolan lah, Mi Pro ini salah satu foundernya, itu dia soal dengan wireless system ini. Dan memang Mi Pro ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi next. Ada apa aja di dalam Mi Pro? Dari tahun 2000 dijualan nih Pro. Oh iya. Tahun berapa Pak? Masuk bergabung dengan Mi Pro, bergabung dengan Sebelum BPP. saya bergabung, My Pro sudah Sudah ada. Apa dulu tipenya kan? Tipe kabel ya, ini kabel dulu. Iya. Awalnya dari kabel. Jadi anggaplah 20 tahun lebih ya. Ya, emang itu udah brand Berarti memang lawas sudah juga. bisa dibilang pionir ya. Pionir. Itu dia.
Dan yang kedua ada Warfel Day Pro. Nah ini untuk Baru. Warfel Day Pro ini memang baru bergabung dengan kita tahun lalu ya Pak Wal ya. Ya, Ya, Tahun lalu. pas sebelum lebaran. Oh iya, Iya, tahun lalu pas sebelum Lebaran. Ya. Ya. Dan ini brand yang cukup lumayan orang kenal juga, sudah lama, berawal dari home speaker ya, home theater speaker ya, baru mulai ke pro audio. Dan ini line up-nya juga cukup banyak, dari speaker aktif, pasif, terus manajemen, mixer ya, mixer digital, analog, dan Ray juga ada. Dan cukup variannya cukup lengkap. Dan ada satu lagi, ini merek brand yang cukup sangat diperhitungkan lah bagi orang yang pro audio, itu Beima. Pakai Y ya? Oh, pakai Y, bukan BEY. Oh, oke, siap. Beima. Enggak pakai I ya. Beima ini salah satu produk komponen speaker yang cukup terkenal. Pabriknya ada di Spanyol, Spain ya, made in Spain berarti. Dan memang Beima ini awalnya itu hanya mensupport manufaktur, maksudnya manufaktur pabrik-pabrik speaker. Ada berbagai macam merek speaker yang terkenal di dunia itu memakai komponen Beima. Dengar-dengar top brand pro audio dunia disupport. Salah satunya ada. Ada. Itu dia. Kita nggak Kita nggak bisa bisa sebutin. Itu dia. Jadi memang secara kualitas, secara inovasi penemuan, R&D-nya juga. R&D-nya, semuanya yang pasti BM ini mempunyai kualitas yang sangat bagus. Kalau saya sempat lihat videonya, teasernya tentang keadaannya, produksi pabrik semua all robotik, dan sebagian ada yang masih dikerjakan manusia juga. Jadi memang secara kualitas QC-nya pasti akan sangat ketat lah. Dan juga memang katanya Beima kalau misalnya rusak dia ada barcode-nya gitu ya. ya betul. Di scan, mereka simulasi ya. Betul. Mereka disimulasikan katanya bagaimana kerusakannya gimana, mereka Betul. simulasikan, mereka coba. Betul. Dan ya cukup ya secara kualitas QC-nya sangat bagus sekali Bema. Dan banyak inovasi yang tidak dipunyai merek brand lain. Salah satunya apa ya, Pak Alfian ya? Tentang pendingin itu. Malcross. Ya. Nah, itu hak ciptanya Bema yang tidak ada di brand lain. Terus dia ada PM4, PM4 itu polimer yang ditemukan khusus dari Beima. Jadi mereka pertama kali menemukan bahannya itu. Jadi udah patennya mereka. Jadi nggak ada yang mungkin brand lain yang pakai bahan polimer yang digunakan Beima, selain yang lain mungkin nggak ada yang pakai sih, cuma mereka doang. Wah, itu canggih. Berarti itu Spanyol. polimer itu maksudnya apa sih? Lem itu apa sih maksudnya? Dia itu seperti molekul lah gitu. Mereka yang bikin lah, mereka yang ciptakan. Nah itu kalau buat di speaker dipakai di mana gitu? Jadi apa di speaker itu? Lebih banyak itu dipakai filter, jadi ada dome Oh, di dalam lapisannya. memang teknologi buat driver ya, driver high ya. Oh. Itu Beima. Ya. Waktu itu P4 untuk teknologi high driver berarti. Oke. Tapi untuk mungkin secara brand kita udah bahas. Coba gini, biar refresh, ulang lagi. Apa aja brandnya? Extreme, VXT, sama KRK. Pak Donald? Saya dan Alfian pegang May Pro, Warfel Bell Pro, dan Beima. Nah itu mungkin juga kalau teman-teman yang sekarang join di kita di live, kalau ada mau sharing, oh saya pakai Extreme begini. Ada kendala nih. Atau kalau Beima apa sih ininya tipe yang paling bagusnya gitu, atau My Pro nih yang sekarang lagi ini apa nih, saya punya yang tipe lama nih, mungkin ada lagi yang tipe baru. Boleh ketik-ketik di sini, bisa langsung ini ya, bisa langsung kita ini kan ya, boleh bisa langsung join. kita bahas. Intinya sini santai, tukar apa ya, tukar pikiran. Jadi ini Tukar masalah ya. Jadi kita di sini ini bukan bahas materi ya, nggak ada bahas materi, nggak ada training ya, nggak ada Nggak ada, training. Ini nggak. ngobrol santai aja. Ya, mungkin sharing atau Ya. mungkin nawarin sesuatu, kita mau ada event nih, ntar kapan tahun bulan apa, ayo gitu. Tunggu PSBB kelar. Kita mau ada pameran di mana ya, seperti biasa kan kita sering ini ada paguyuban apa, kangen memang ya, kangen banget, kita kangen. Apalagi Samsudin Dagata itu kan. Naik leasing.
Udah kangen touring lagi ya. Kita biasanya ada di mana-mana di pameran. Nah, ini untuk mengobati rasa kangen itu kita ketemu di forum ini ya. Sampai nanti kita ketemu lagi di forum Berikutnya. offline-nya. Iya. Ya enggak. Ini kan forum online-nya. Kita main kopi, pisang goreng, rokok, ngobrol. Nggak ada obatnya kalau Nggak ada itu. obatnya, Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Iya nggak? Begitu. Duduk di hardcase di lapangan ada tenda ya nggak? Segelas jamur nih. Lagi ngopi, speaker robo. Pernah tuh Pak? Hah? Pernah kayak gitu? Masa sih? Serius? Nanti Oh, ada ya? ada biangnya nih. Apa? Itu nanti kita cerita tentang hal itu. Banjiran kan. Intinya teman-teman semua teman-teman soal sejati inilah wajah-wajah Batavia Putra Prima. Mungkin nanti ada ini juga wajah-wajah dari teman-teman grup kita yang lain. Cuman intinya teman-teman ini yang selama ini sering menghabubana Sering touring di pameran di Gue nggak tahu tadi bahasa dia apa. Jujur gue nggak ngerti. saya juga nggak ngerti, keluar aja habis apa kalau kita nyebar apa kan itu apa bahasanya keleleran menghambubana ya kan. Bahasa itu nongol pas jam-jam segini. Kondisi Udah halu ya. Halu. Menghambubana di pameran wajahnya kan ini aja dan produk-produknya juga udah teman-teman udah tahu semua. Makanya kalau ada yang mau sharing, ada join, ada oh saya pakai ini atau apa pakai produk kita atau nanyain produk kita, boleh ketik-ketik di Siap. santai saja. Oh iya, ini berarti tentang podcast. Ini podcast ya berarti, Albian ya? Podcast. Ini Jadi pertama kali kita. pertama kali. Oke, pertama kali. Pertama Next. kali seumur hidup gue juga ini bro. Iya. Iya sama. Biasanya cuma nonton dong ya. Nonton doang. Ini pertama mungkin nanti kalau ada lagi kita bikin satu bahasan Ya, itu. mungkin Ya nggak? kita Kita undang arahkan narasumber. ya, bisa juga bintang tamu Pemakai. boleh ya nggak? Iya. Bintang Rental tamu. pemakai Mipro paling banyak, misalnya seperti itu. Kita Kalau mau bintang dengar tamu, nanti komentarnya. butuh bintang tamu hubungi Mas Amru ya. Oh. Ya nggak? Iya. Bisa. DJ yang pakai KRK kan? Iya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti Emang kesana Ran. balik ya mungkin ya konsep podcast kedepannya mungkin seperti itu ya Pak Awal atau Pak Oji. Jadi misalnya salah satu contoh kita undang rental yang memang user Mipro yang lama dan pemakai Mipro yang banyak. Kita mau tahu sharing. Gimana rasanya pakai Mipro misalnya? Suka dukanya apa? Suka dukanya apa? Saya sulitnya seperti ini nih. Begini. Nah, Kita selesaikan bareng-bareng. Ya. Tapi gini, saya mau ada sedikit info serius nih. Yang canda ya. Oke, serius. Ini kan di depan kita nih ada mikrofon ini nih, yang ada biru-biru lampunya nih. Mikrofon kondenser. Mereknya SM Pro. Tipenya apa ini? Gue lupa. MC01. Jadi begini. Paling nggak coba jawab kau. Jadi SM Pro ini dulu didirikan oleh seorang Australia nih. Ini kita masuk sejarah nih. Sejarah. PSBB nih. PSBB. PSBB bukan PSBB. Pak ketahuan kalau PSBB jadi. PSBB mah orang ketahuan. Udah ketahuan Bapak. Ntar. Ya. Jangan. Iya. Jadi Sejarah Pak. Sekarang sejarah Pak. lanjut. Cocok ngomong sejarah. Jadi PMP cuy. PMP temennya PMP. catur bulan. 1 bulan 1 2 3 ya. Udah nggak ada. Oh iya. Semester sekarang. Dulu bukan dulu, artinya SM Pro itu didirikan oleh seorang Australia namanya Danny Oles. Jadi pada saat sebelum dia memakai merek SM Pro, ini memang merek dia sendiri. Dia itu hanya membuat teknologi, hanya membuat blueprint. Jadi beberapa blueprintnya itu sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa merek terkenal. Masih digunakan oleh beberapa Bisa merek disebutin terkenal. ya? Jangan sebutin. Pokoknya lontong, moncong isinya. Lontong, Moncong, ketupat, sambal kacang, bihun. Udah mulai. es udah teh mulai. manis. Bahaya. Manis. Apa awal demennya lontong. Jadi yang saya mau share adalah
SM Pro ini adalah produk yang berkecimpung di bidang recording. Jadi dia 90% produk dia adalah recording. SM Pro sampai saat ini masih bisa dilihat di websitenya smproaudio.com. Itu nanti teman-teman bisa intip-intip di situ. Ada beberapa produk yang juga kita masih ada seperti preamp yang memakai blok, seperti saya harus sebut salah satu nama API. Jadi kita memiliki produk seperti Juice Block, terus ada lagi seri M500 itu adalah seri-seri dari SM Pro Audio yang produk terakhirnya, produk mutakhirnya gitu, untuk di area preamp recording. Buat yang penggemar junction box gitu ya. Cocok. Ya, itu ada lagi tuh, ada produk SM Pro yang ini Jack Caro. Jack Caro itu semacam kabel tester. Jack Caro itu dia dalam satu unit itu dia ada berfungsi sebagai kabel tester, bisa menjadi fast checker, bisa bisa jadi. Terus ada lagi satu, saya lupa fungsinya apa, tone engineering itu. Saya dulu sempat baca, cuma saya sekarang kurang paham, satu maklum lah umur udah ini sekian. kali ngirim signal wave tune gitu kali. Mungkin Itu terus ada lagi mungkin nano patch Patch, atau volume control. peneknya SM Pro yang sekarang kita masih punya ada stok. Nah, nanti kalau teman-teman browsing SM Pro terus kira-kira ini gua butuh nih, nah nomornya bisa hubungi. Nah, ini Bisa di sini. bisa. Nah, ini nih, ini bukannya nih. Ini hubungi ke dia, hubungi ke dia nih. Ya kan? Badan ambil zakat. Bisa hubungi, pasti udah tahu nomornya Oji, udah tahu nomornya Donald. WA aja, dia WA-nya 24 jam oke, on. Rata-rata malam jam 2 malam aktif punya. Misal ronda. Boleh nggak apa-apa jam 2 malam WA aja. Fitnah. Jam Jadi- 2 jagain nyamuk nggak boleh masuk. Jadi yang SM Pro ini sudah yang MC01 sudah include sama Shockmount ini. Jadi Spidernya udah include ya. sudah satu Biasanya paket. terpisah tuh. Ya, terpisah ya. Biasanya terpisah. Kali ini udah ikut ya. udah include ya. Udah include. Pop filternya Pop filternya ada lagi. Pop filter itu kita ada dua produk kalau untuk SM Pro, PS1 sama PS2. Kalau PS1 itu bukan PlayStation ya, sorry. Jadi PS1 itu dia tuh layarnya terbuat dari plat besi ya, besi tipis, tapi dia beda dengan PS2 yang dari nilon. Kalau PS2 itu dia tuh double layer nilon PS2. Jadi memang cukup untuk meredam suara. Torase ya, Pak. AC juga. lebih Suara jelek jadi bagus nih pokoknya. suara ngebas. Oke. Gini, saya kebetulan belum sholat asar, jadi saya out frame dulu ya. Gantian ini nanti ada Oji sama Donald, jadi kita satu lagi ada Ayub, ada Pak Sam sama Rengga. Karena kita tadi masih menerapkan PSBB, jadi kita masih juga jaga social distance. Gantian di frame-nya, gantian di mejanya biar gak terlalu numpuk. Sekarang kita gantian si Ayub ya. Ayub. Saya Oke, Pak. pamit sebentar dulu. Salam Pak Iswanto Cilacap. Oh, Pak Riswanto, apa kabar Pak? Waduh, Apa kabar Pak Riswanto? apa? Ngos-ngosan. Salam ngos-ngosan. Cas, anak-anak cas. Cas ya. Ya. Kangen pengen ke Cilacap lagi ya. Donald yang pernah ke Cilacap ya. Iya. Halo, Pak. Besok-besok pasti kita nongol di sana Pak. Ya Siap, Pak? siap, Pasti Pak. Pak Riswanto. Salam. Pak Iwan nggak nongol di Pak Iwan? Pak Iwan dulu. Oke, sambil tunggu Pak Iwan. Saya sholat dulu. Lagi nyari kesehatan belum dia. Ayo, gantian. Koko Frankie ada nih, Koko Frankie. Halo Koko. Koko Frankie. Nomor berapa Koko? Loh, Kayak pemain bola nih ganti pemain nih. Nah, ini kan dia belum ngomong dari tadi. Nah, waktu udah tempat dipersilahkan. Oh, tutup. beres. Pulang nih. Mau cuci. Nah, ayo coba. Oke. Halo Cilisa. Elisa. Waduh, ini Kami sehat-sehat Cici apa kabar?
Yuk, yang lu pegang apa yuk? Maksudnya pegang apa? Ini nggak jalan ya Bang. Terus gila. Makin bagusnya ini. Ini orang pasti tahu nih kalau putih-putih gini dari VXT pasti apa. Ini kan mereknya tadi ngomong mereknya apa nih? Ini kan mereknya di sini. Ya kan sebelah sini kan. Iya. Terus kita lihat dari sini gitu. Udah pasti tahu tipenya apaan. Iya. Apa grill? Tebak-tebakan ya. Iya. Terlalu. Lontong sayur. ACT. Hah? 911. Ya lu tahu ya lu jualan. Jualan. Lu kalau ngomong kagak tahu, kita gebukin lu di sini. Ceritanya pura-pura nggak tahu gitu Lu lah. sudah kita pura-pura nggak tahu. Effort, salam buat effort. Halo Bro Effort. Aduh. Selamat sore Bro. Ditunggu nasi apa? Nasi babat. Nasi babat. Nasi babat SD. Iwak P. Mau nanya sama Mas Ayub, Oke. kenangan terindah sama ACT 911 itu apaan? Kenangan terindah banyak banget ya. Jadi Lagi sayang-sayangnya ditinggal ya? Lagi sayang-sayangnya ditinggal. lagi saya Kenangan terindah WA-nya dibaca sama temennya gitu kan. lagi saya ditinggal. Itu beda itu cerita. Beda cerita. Kenangan terindah banyak banget sih. Banyak banget ya. Saking banyaknya. Nggak tahu. Tapi yang saya bangga dari produk VXT ini ya, CT911 ini pernah dipakai sama salah satu diva Indonesia. Siapa? Nggak tahu. Ya tahu. Hah? Bentar. Gua kalau ngeliat mukanya dia lupa beneran. Ini dia lupa beneran nih. Tadi ingat. Coba. Siapa? Lu belum dipanggil. Coba siapa yo? Siapa yo? Dan nyanyi di Bandung. Itu yang cewek. Siapa? Mbak Diana Sastra. Bukan. Salah satunya Diana Sastra, tapi bukan Bandung. diva itu kan. Bandung. Bukan. Oh itu preman pensiun apa? Siapa? Ini gue sebutin. Nah kalau ngomong diva di Indonesia tuh cuma ada 3. Titi DJ, Ruth Sahanaya, Krisdayanti. Oh, bukan diva berarti. Tapi gawat ini. Sesat informasi nih. Waduh. Enggak, jadi gini, emang yang saya tahu Teh Reza Artamevia itu Nah, pakai. betul. Thank you, Pak. Maksudnya itu. Iya betul, Teresa jadi Legend Teresa itu, pernah legend. pakai. Betul. Teresa Termasuk pernah pakai. termasuk diva juga bisa Karena dibilang. waktu itu pada saat itu memang acaranya Pak Umar ya, Pak Umar Entry Bandung ya. Jadi Pak Umar Entry Bandung waktu itu memang ada event. Nah kebetulan dia sempat share juga ke kita, seperti Teh Reza juga yang pakai ACT 911 dan saya juga mau share salah satu dulu ada band yang cukup terkenal lah di Indonesia pada saat itu. Bukan legend ya, tapi terkenal waktu itu. Dia punya rider sendiri, merek apapun, pokoknya merek itulah. Ya. Nah, rental yang pada saat itu handle acara itu punya produk ini VXT ACT 911. Satu Pro nih ya. Nah, pada saat cek sound, krunya si vokalis itu lagi nyiapin mic-nya dia lah, mic pribadinya dia. Tapi sedangkan playernya udah siap gitu. Nah, si rental itu ngasih mic ini. Ngasih begini ya. Nah, coba Mas pakai ini. Oke ini gitu. Ya kecantol. Cantol Pak ya. Cantol. Woi. Dengar-dengar juga katanya Anji pernah konsernya Jokowi yang pas kampanye Pak Jokowi. Kalau saya sih belum pernah dengar. Nah itu boleh salah Om Iwan pernah cerita dikasih 911 aman, nggak protes, Enggak komentar sama sekali. nggak komentar. Anji loh. Iya. Anji, siapa Berarti yang kenal kalau dia ya? Iya, si botak dulu kan. Berarti artinya VXT dengan tipe ACT 911 ini memang dia kan secara umur VXT ini dia nih paling tua sekarang. Paling tua. Paling Oh yang tua. sebelumnya Sebelumnya sudah Ada ada tapi Reza. discontinue. discontinue. Tapi ini yang paling tua dan memang secara user itu memang sudah Diterima. mewabah dari Pandemi. dari ujung sampai ujung. Pandemi ya. Ujung sampai ujung. Tapi ini memang walaupun pandemi dia tidak ditemukan vaksin. Karena orang ketagihan. Jadi mau aja. Bisa divaksin ya Pak. Jadi vaksin. Jadi mau aja. Jadi ini nagih banget Pak. Nagih. Nagih banget. Nagih. Candu ya. Nah pada awalnya banyak orang
terpacu memakai seri ini karena pada saat seri ini keluar waktu itu masih jarang mikrofon yang pakai warna putih. Jadi orang mau coba, akhirnya menjadi suatu tren tersendiri di golongan tertentu, dan itu sampai sekarang bertahan. Artinya ada beberapa level pelaku seni yang memang sudah memiliki standar, artinya gua harus punya VXT seri itu. Dan itu memang terjadi, artinya sampai sekarang pun masih seperti itu. Jadi artinya memang brand ini bisa masuk ke berbagai genre musik, ke berbagai genre artis, boleh nggak? Boleh, ya, profesional banget. Dangdut, pop, rock. Pop rock. Jadi itu kalau saya boleh share pengalaman saya pribadi mengenai VXT. Nah, tadi Aib kayaknya belum selesai cerita deh kalau untuk VXT. Apa kenal sama perempuan mana? Kalau apalagi kalau VXT ini kan Biduan gitu kan. biduannya selalu suka tuh. Nggak tahu, kasih ini tuh Lo selalu pasti ngeliatin cara megangin lo, ya kan? Iya. oh ini aja mas gitu. Selalu ini gitu kan. Bukan cara megangnya ya, Bukan, tapi bukan. mic-nya. Tapi ini mic ini bisa ganti frekuensi. Ini bisa diganti frekuensi, jadi ini adjustable. Udah ada Jadi- izinnya nggak? Kenapa? Udah ada izinnya nggak? Izinnya frekuensi kita udah ada belum? kita sudah lengkap. Jadi ini mic-nya ini sudah dilengkapi izin frekuensi. Jadi ini sudah aman sih. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu khawatir lagi untuk untuk beli. Karena sekarang banyak tuh razia. Mipro juga diizin dong. Udah. Sekarang kasih tip aja kalau ada kalau ada razia nih, taruh aja. Kasih itu ya, apa aja? Kasih apa? Surat. Suratnya nih. Kasih Kasih izin izinnya. ada stikernya. Oh, iya, ada stikernya. Ada stikernya. Ada stikernya. Oh, udah ada stikernya ya. Kasih aja gitu aja. Kalau polisinya pinter, harusnya dari cek kodenya dari stiker sih aman. Aman ya. Kalau ditolong-tolong polisi kita kalah ya nggak bisa ngomong. Nggak kita. bisa ngomong. Jadi dengan kata lain, untuk teman-teman yang berinvestasi atau memang sebagai pelaku usaha jual beli wireless, apabila memasarkan produk VXT wireless sama Mipro wireless, itu dari segi keamanan izin itu udah sangat aman. Aman. Kita Jadi- semua lengkap izinnya. Jadi nggak khawatir ya, karena kan ada beberapa cerita di daerah tertentu digeruduk Izinnya. aparat, ya kan ya, Hmm. kasihan itu kan. Pernah Kayak apa, gitu. di Jogja katanya pernah di Jogja pernah deh. pernah katanya mau sampai Jogja dulu. Jadi razia soal izin frekuensi. Oke, kita turut bersimpati dengan teman-teman atas kejadian memang yang sudah seperti itu. Tapi percaya, artinya kalau Mipro wireless sama VXT wireless itu sudah memiliki izin, teman-teman tuh sudah Aman. aman ya. Jangan takut Jangan untuk takut. memiliki, untuk membeli. Nah, pernah Jadi jangan ada takut. kejadian apa gimana gitu, pas saya diceritain itu pakai Micro disidak lagi. Disidak. Nah, terus Oh, Event. lagi event di sini. Itu pas saya cerita karena mungkin di receivernya kan ada barcode-nya stiker itu tuh izin frekuensi, polisinya datang lihat, dicari barcode-nya aman terdaftar. Aman. Oh, sampai segitu Bayangin ya. kalau nggak ada kayak gitu, Iya. bisa stop itu acara. Nggak bisa pakai wireless. Waduh, bubar dong itu. Bukan bubar lagi mah, tarik kabel lagi, Tarik sana kabel pakai lagi. kabel, Repot kan? ya, repot. Iya. Karena izin frekuensi itu udah harus wajib. Wajib ya sekarang. Wajib. Oke. Siap. Jadi mau lanjut. Oh, cerita suka duka kita kali ya. Selama ikut event-event, Iya. baik yang di event-event yang termasuk skala nasional atau skala regional di suatu kota, di suatu provinsi. Nah, ini nanti untuk yang mungkin dari Pauji ya, yang sudah duluan ada di sini. Dengkot sesuai. Dengkot. Dengkot. Kalau saya begini ya, saya percaya kalau kerjaan itu didasarkan dengan Hobi gitu. hobi, terus kita suka, nggak ada istilah suka duka. Oh, Istilah jadi suka pasti. Suka. Paling capek doang. Iya kan, gitu doang kan. Kalau capek itu kan hasilnya kan yang enaknya juga capek ya kan ya? Iya. Yang enaknya capek. Lu jangan tahu juga. Kira-kiranya capek. Yang enaknya capek. Capek itu manusiawi gitu. Ya kan? Wajar ya, Mas. Wajar. Jadi dulu kita pernah ikut event. Itu tempatnya emang dataran tinggi itu. Ini apa? Regional atau nasional nih?
nasional. nasional. Itu memang dulu di daerah Jawa Tengah, pokoknya tempat dataran tinggi. Itu memang insiden kejadian yang bikin kaget semua orang, dan itu memang terjadi bukan hanya kita doang. Jadi ada beberapa peserta yang masih sama kayak kita, jadi bridging itu ambruk. Bridging ambruk. Tunggu, rigging ini biasanya kan kalau di paguyuban kan Berjejer tuh. Berjejer. paguyuban kan? Paguyuban. Iya. Kok bisa yang berjejer tuh Pak? Berjejer. Saya pernah lihat. Bukan pernah lihat ya, alamin juga. Roboh semua. Jadi dalam satu line itu memang ada hanya, kalau nggak salah sih 4 brand gitu. 4 brand itu yang memang jatuh. Itu lagi digantung semua ya. Gantung. Iya, gantung Posisinya raya. waktu itu memang kita lagi istirahat semua, karena lagi jam istirahat waktu itu. Tapi ya memang dari semua event itu pasti ada dukanya ya. Dan ini kalau saya nilai pribadi ini force major lah. Jadi pada saat itu juga langsung dikumpulkan sama semua panitia menjelaskan teknologi bla 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 segala macam, dan memang harus diakui berakhir dengan baik lah. Dengan baik, dengan yang pada akhirnya juga ada beberapa di orang-orang yang ketemu di situ ya akhirnya tetap kita menjaga hubungan sampai sekarang. Oh, Jaga gara-gara itu makin lengket gitu. Iya, Lengket. Jadi memang Kental. ada hikmah di balik kisah. Jadi kurang lebih begitu. Jadi itu kalau saya bilang, kalau buat saya sih itu salah satu cerita yang menarik gitu. Sama satu lagi, ini luar biasa emang tim ini. Keren banget jalan pakai mobil, ampun. Pada kuat-kuat banget. Gimana ya? Ukur jalan. Kilometer tol. Jadi memang dari ya mungkin karena darah muda kali. Tapi ya kalau saya boleh share, hanya itu yang buat saya sangat ini. Selebihnya itu suka-suka lah semua lah. Kita bareng-bareng ikut acara di Sawalan Jogja ya kan. Ikut di Smack, ikut di dulu juga ada di Jakarta namanya Japek. Setelah Japek Palen ya kalau nggak salah. Palen. Ikut. Itu ya memang kalau dipikir-pikir acara itu kayak reuni aja gitu. Pada Temu kangen. betul kangen kita ketemu sama teman-teman kita yang udah beda bendera apa segala macem. Jadi apabila kerjaan itu didasarkan sama hobi itu nggak ada berat-beratnya bro. Paling capek doang, saya bilang tadi capek yang Enak aja capek gitu. Pernah ngumpul aspal Jakarta sampai Banyuwangi kan? gue denger dia yang pernah. Oh gitu bisa. Ayo, cerita yuk. Gue tentang apa nih? Paguyuban ya? Pengalaman Apa? lucu, pengalaman apa? Oh, Bebas, terserah. Bebas ya. Jangan pengalaman yang aneh-aneh tapi. Enggak. Kalau pengalaman sih di paguyuban paling melihatnya sebagai keunikan juga sih. Kalau paguyuban kan kayaknya di Asia cuma ada di Indonesia doang nih kayak paguyuban. Jadi bikin komunitas, terus ada lomba, terus USPL. terus komunitasnya ada di situ semua. Jadi kan kayaknya cuma ada di sini gitu di masyarakat kita. Jadi sebuah fenomena juga sih maksudnya. Kalau di Indonesia ini Komunitasnya paguyuban. kuat lah ibaratnya. Nah, komunitasnya kuat. Nggak kayak mungkin di mana? Thailand, di Malaysia mungkin audionya nggak seperti kita gitu kan maksudnya. Nah, kalau pengalaman uniknya dulu sih inget banget. Jadi Yang berkesan nih. yang berkesan ya, Oke, yang berkesan. yang berkesan. Dulu inget banget paguyuban di mana? Jadi speakernya tuh lupa bawa. Jadi kan Serius? kan bawa itu apa? Land Ray. itu kan. Waktu itu bawa merek apa? Kita FDB. brand apa? Oh, FDB. FDB. Oke, FDB. Lupa bawa, jadi lupa bawa Berapa box? 2 box. Waduh, banyak Dua box. dong. Yang buat digantung atau yang di sub? Digantung. Digantung. Tapi serunya itu apa? Suaranya tuh nggak kalah. Wah, Jadi kan yang lain itu satu renteng. Giliran kita cuma 2, tapi nggak kalah. Wih, nah ini lumayan. Ini hebat nih, ini hebat nih. Jadi berarti gantung berapa tuh? 2 atau 2, 4 atau berapa? Jadi 4. gantung 4. Lawannya gantung 12 gitu. Ada 8, ada 12 gitu kan. Dan itu sih, itu keren itu. Itu dianterin dari Jakarta langsung.
diantarin. Langsung Malam-malam diantarin. sih waktu tapi. Oh. Itu Malam gua antarnya itu. bos semua. Gua yang salah itu. Oh iya. Gua ngaku aja. Nah, jadi diselesaikan sekarang di sini. Ya kan sekarang. Jadi Selesai. ini pembuktian dan pengakuan ya kan. Jadi waktu itu emang ada sedikit kesalahan teknis yang harusnya kita memakai sekian box jadinya berkurang 2 box. Itu memang ada kesalahan teknis, tapi terima kasih waktu itu Bro Jenny itu sama Bro Sigit ingat kangen ya. band ya kan. Itu dia ikut nyusulin barang itu dan terselamatkanlah kita. Selamatkan. Tapi sebenarnya waktu itu brandnya FDB ya. MLA 210. Itu memang hasilnya sangat luar biasa waktu itu dan memang sambutan dari para yang datang waktu itu cukup antusias. Jadi seru di situ ya. Seru, itu seru. Seru. Oke. Kalau gua ada pengalaman lucu. Waktu itu kita ada paguyuban di kota di Jawa Timur lah. Di kota Jawa Timur. Kebetulan setelah selesai acara paguyuban saya pulang duluan ke Surabaya. Pulang duluan karena besokannya mau pulang ke Jakarta kan. Nah, sisa tim ini masih Lanjut. di Kediri. Masih di Kediri. Oh, baru nih. Ini Belum lama ini. belum lama ini. ini nyambung ceritanya Pak Fendi. Pak Fendi minta ceritain dong yang di Kediri katanya. Oh, oke. Jorok bukan kan? Hah? Bukan cerita jorok kan? Oh, bukan. Cerita benar ini. Kemana ya? Lanjut kemana itu ya gua? Ke Bali ya? Lupa. Ya, pokoknya saya duluan lah. Besokannya sampai di bandara. Nah, sampai di bandara nih Pak Uji ada juga di dalam awal. Saya Lili ada nggak ya? Nggak ada. Ada Pak Fendi, Pak Irwan mau ketinggalan pesawat. Oh, yang 2 jam sebelum keberangkatan mereka masih di Kediri. Masih ketemu dealer. Oh, yang tahun Ketemu. lalu. Ada 2 dealer lah di 2 tahun sana. lalu. Ya bla 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 sampai akhirnya Pak Awal WhatsApp saya, "Pak, tolongin cekinin." Oke. Saya cekinin. Tolongin terus Pak Irwan cekinin. Oke, cekinin. Singkat cerita, rupanya saya dengar kabar itu bawa mobil udah kayak orang gila. Fast and Furious Nah, ya. pertanyaannya siapa yang nyetir? Nah, yang nyetir tunjuk tangan. Kayaknya pengakuan lagi nih. Pengakuan lagi. Bisa aja. Nyuruh bisa aja. Jadi yang nyetir Pak Oji. Setahu gua nih, Pak Oji kalau nyetir tuh orangnya paling kalem. Kalem gitu. Belok kiri, belok kanan. Gua kadang kalau lihat belok spion. kiri belok kanan assalamualaikum gua sama itu gitu ya. Maaf ganggu gitu. Cuman kali itu tuh Yang penting dia buka kaca toa. gua bisa begitu, cuman karena tua aja tuh. Gua juga gak ngerti. KTR-nya ngebok padahal kayaknya biasa aja. Nah, itulah. Pak Oji baru kali itu bawa mobil dengan kecepatan yang tinggi. Karena ngejar pesawat. Dan hampir telat semuanya. Waktu itu sampai di bandara itu setengah jam sebelum berangkat. Biasanya kan kalau di pesawat setengah jam udah boarding. Udah boarding. Dan yang lucunya, gue lupa check-inin Pak Irwan. Dan gue langsung buru-buru check-in. Pas mereka sampai, Pak Awal nanya, "Pak Irwan udah belum?" "Belum." Waduh, langsung buru-buru. Untungnya dapat semuanya sampai happy ending lah. Itu menurut gue yang kejadian yang hal-hal yang lucu lah tentang kegiatan paguyuban kita di luar kota. Kopian. Itu kan sebenarnya yang gue jadi baru ingat tuh. Itu kan kita kan check out ya pagi gitu kan. Iya. Check out pagi. Saya nanya ke siapa, ke Pak Awal apa ke siapa gitu. Nih kita seorang ngapain nih? Pamit doang. Pamit ya. Ya, karena kan sering banget jam 1 kalau nggak salah ya. Iya, jam 1. Ini kan pamit doang. Udah kita ke sono rumah. Begitu sampai sono kopi udah ada. Kopi Ya kan? Lama. Oh iya. Bawah pohon nih kayaknya. Iya, bawa pohon. Bawah pohon nih. Asapnya masih Masih malu ya? Masih ngebul. Kalau nggak salah habis itu makan deh.
Oh, dijamu makan lagi. Iya. Itu yang bikin lama. Aduh, dijamu makan malah protes, nggak dijamu protes. Maunya apa nih? Tapi emang ya itulah artinya aktivitas kita yang penuh cerita ya. Penuh Dari cerita. ya suka-suka, bukan suka-duka ya. Suka-suka. Suka-suka. Ayo. Ya, lu apa ya? Nanti kita panggil yang terakhir ada. Oh iya. Cerita Ini tentang dia. ketua paguyupannya nih. Panitianya aja kalah sama dia. Oh iya, kalah ya. Kalah jam terbangnya. Jam terbangnya kalah. Yang lain istirahat dia masih di situ. Masih di situ ya. Sampai tidur di situ ya kayaknya. Monumen dia, monumen begitu. Kalau mana yang mana kan juga begini. Apa ya tuh? Kalau gua pengalaman mungkin paguyuban pertama kali itu cukup lumayan kaget. Di mana tuh? Di mana tuh? Kalau nggak salah di Temanggung. 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 Oh. Itu pas lagi hujan-hujan, banjir apa becek-becekan segala macem. Yang hebatnya itu kuping-kuping orang paguyuban itu luar biasa. Masih hajar terus. Ibaratnya itu kita waktu itu pakai berapa? Double apa? Single 18 pakai berapa ya? 12 ya? 8 atau 12? Yang di mana? Yang pakai Bema itu. 18. Single tapi 6 ya? 8. 8 dan Ray itu 6 dan 10. Itu berdirinya depan speaker, coy. Speaker ya. Itu telinga nggak pecah atau apa. Itu buat dari apa gitu. Baru ini peserta-peserta paguyuban ini kalau ngangkat feathernya, ekstrim. Ngukur SPL-nya kencang-kencang. Enggak ada yang lucu lagi. Terus mereka asik aja berdiri depan speaker itu, waduh. Itu telinganya Kevlar kali ya. Kevlar. Telinganya kayak Tapi emang sih gue juga sering liat begitu. Ya. Dengarnya gini. Iya. Waduh, kayak denger headset biasa aja. Itu kayaknya itu kearifan lokal. kearifan Oh, lokal. hal biasa berarti. Biasa. Makanya mungkin telinganya dari Kevlar, makanya kuat. Gendang telinganya Kevlar. Wah, coba ke depan kan. Sakit. Sakit. Tapi mungkin itu artinya itu salah satu Ciri cara khas. teman-teman yang di sana untuk Menikmati. untuk memilih Menikmati. menikmati suara, terus juga dia gimana caranya untuk memilih suara yang menurut dia lebih enak, mungkin caranya seperti itu. Biasa Angkat tangan hormat. nah itu emang sangat luar biasa, Luar biasa. sangat luar biasa. Habis itu lanjut tuh pertama kali paguyuban ngukur tol sampai Banyuwangi No, sama Donald. ke ini ya, ke Liliana ya. Liliana itu lanjut tuh dari kita Solo. dari Temanggung ke Klaten. Klaten, balik lagi ke apa? Yang Sasana Buddha Oh, ke Banjar dulu. ke Banjar pertama. dulu, Baru ke ke Klaten. Klaten, baru Banyuwangi. Banyuwangi. Waduh, itu capeknya luar biasa. Berapa hari itu total berapa hari? Aduh, berapa hari ya? Mau hampir seminggu tuh. Oh, ya digabung dengan acara paguyuban. Seminggu lebih itu di jalan. Ngukur tol, nggak ada lampu. Tapi seneng ya. Ya, mungkin karena hobi kali ya, hobi apapun kalau capek pun ya senang, hobi. Yang enak aja capek ya. Capek. Jadi inget mulu nih. Jadi tangan dari yang enak. Terus pengalaman pertama kali pernah bawa materi sama Di Tegal ya. Tegal sama Pasta dan Pasku. Waktu itu materinya apa itu? Kebetulan kemarin itu saya ke bagiannya itu bagian dasar audio itu seperti apa. Oh, dasar audio. Ya, teknik-teknik dasarnya audio itu apa. Antusiasnya lumayan rame. Itu kalau nggak salah Tegal aja itu hampir 40 lebih lah. Yang lebih gila di Kuningan 50 lebih. Itu kan berarti ini komunitas paguyuban ini solidnya kelihatan banget. Antusiasnya luar biasa. Ini asetnya kita yang ada di Indonesia soal audio nih paguyuban Jadi harus dipertahankan. salah satu aset buat distributor nih ya. Ya, benar. Salah satunya. Karena emang animo mereka sama ilmu sama info produk juga masih tinggi. Masih tinggi. Sekarang ya. Rasa Sebenarnya pengen mereka- mereka ya. tuh selalu ingin belajar mereka. Betul, betul. Bahasa Inggris apa? Curious. Curious.
Walaupun sebenarnya kan Fast and Curious. materi dasar audio sebenarnya kan dari mungkin komunitas rental-rental kan udah hatam lah Iya. soal dasar, tapi tetap Mereka mau belajar, ya? tetap mengikuti Ilmu padi kelas gitu. deh. Kenapa? Nah, Din, Ah, masa satu lagi. Satu lagi. Nih, Purpose nih, ini. nih. Ganti pemain dulu. Ini legend atau menuju Nih, legend? legend nih. Legend Roji Punai. saya mau kencing dulu. Aduh. Kencing dulu. Ya, selamat sore teman-teman. Iya, Cukup selamat kita akhiri sore. sampai sini acara ini. Kita udahan. Kita Udah selesai dong. mau buka puasa deh, Pak. Nah, ini kalau dari teman-teman yang sering ketemu kita di acara paguyuban, di acara pameran, Iya, pasti sering paguyuban. ketemu acara di pameran terus di area shoot out. Nah, ini sering ketemu sama Pak Samsudin ini. Pak Samsudin selalu berada di barisan pendorong feather mixer Iya. untuk menyuarakan FDB audio. Wih. Ya enggak? Ya, ayo. Gitu bahasanya. Iya. Ada Samsudin, ada PDB. Nah, jadi saya akan mempersilakan Mr. Samsudin untuk sedikit memberikan sepatah dua patah kata dan saya Kita sambut. sangat berharap supaya saudara-saudara untuk bersabar untuk mendengarkan sepatah dua patah kata dari Mr. Samsudin. Oke, silakan go. Ya sepatah dua patah kata mah patah-patah dong. Nah, Oke, Din. Gimana, Din? Gitu. Oke, kalau untuk speaker FDB itu Pak ya, itu emang benar-benar saya acungin istilahnya jempol lah. Oh, Gitu. Jempol tapi jangan satu, dua. Kalau jempol kaki nggak usah diangkat nih ya. ya. Ntar bau dong. Gitu. Nah, ya yang pertama itu, yang keduanya kalau saya dengar FDB itu istilah katanya udah tahan air apa segala macam udah tahan Pak. Gitu. Makanya saya selalu kalau saya demo-demo gitu, saya copot frame-nya itu. Untuk Gitu. Biar semua orang rental tuh biar tahu begini tuh boxnya, begini tuh biar tahu stekernya dalamnya. dalamnya. Gitu. Jadi yang apa nggak ada yang ditutupin gitu maksudnya. Gitu. tapi emang bandel itu FDB Ya, speaker. emang bandel. Yang dulu aja saya bawa 6 box, saya double 18 6 box. Terus apa namanya atasnya ada 8 box. Ternyata ada orang rental yang joget di depannya. Wih. Joget bro. Joget di depannya. Gini ya, Giliran saya matiin, feather saya turunin. Suruh nyalain lagi, ngangkat gini, suruh bilang Mungkin gitu. cara dia menikmati itu ya. Iya, dia Terharu menikmati. saya. Gitu. Mengesankan berarti ya. Yang pertama itu Pertama itu berarti masih banyak nih. masih banyak Pertama lagi. itu. Kedua sampai tiga deh, sampai tiga. Kedua apa? Ya? Ketiga, Kedua dulu. awal, Kedua baru satu. kedua. Dua. Justru ini FDB itu ada yang speaker pasif, ada yang speaker aktif. Kalau aktif ya jangan tanya powernya pakai apa. Kan pabriknya ini FDB kan gitu. Jadi apa namanya? Pasif pakai power rakitan FDB gitu kan. Nah, kalau seandainya yang pasif itu didukung sama power yang kita punya Apa itu? ekstrim. Ekstrim. Gitu. Yang pertama ekstrim, yang kedua VXT. Udah saya coba semuanya. Udah coba semua ya. Udah saya coba. Nah, sekarang ini varian yang terbaru dari ekstrim itu yang seri Max. Max itu tipe Max itu tiga tipe Max itu yaitu Max 8000, Max 7000 dan Max 4.2000. Nah, itu emang kelasnya di kelas H. Kata orang rental katanya orang-orang rental katanya di kelas H itu apa namanya? Jangan pakai yang itu, katanya enggak boros buat apa gimana gitu. Tapi nyatanya ini juga enggak. Bentar, yang seri Max itu Kalau- kelas apa? Kalau Kelas apa? kelas H. Oh, kelas A. Kelas H, tapi ada teknologi yang diunggulin. Apa itu? Diunggulin itu yang dia
triple step voltasenya itu loh, Oh, Pak. tiga step itu. Iya, gitu. Jadi fungsinya berarti- emang Power Extreme seri Max itu ada 3 tipe. iya, Tiga-tiganya itu 3 step. 3 step semuanya. Gitu. Ini salah satu hal yang luput yang tadi kita Yang belum ini ya Pak ya, disinggung. Ternyata Power Extreme seri Max itu 3 step, 3 step saudara-saudara. voltase, ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah 3 step itu? Pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Gimana? Apa bantu Koko Alfian untuk menjelaskan apakah 3 step power itu? Jadi bahasa gampangnya tristek itu regulator voltasenya dibagi 3. Sangat tidak sederhana buat saya bahasa Anda, Koko. Itu sudah sederhana. Oh, itu. sudah sederhana. Terus udah- Regulatornya dibagi 3. Jadi bebannya Coba diulang. 3 step itu gimana? Jadi regulator voltasenya dibagi 3. Regulator voltase dibagi 3. Nah, jadi bebannya itu dibagi 3. Oh, bebannya bagi Supaya berat 1 kilo yang angkat 1 orang sama berat 1 kilo yang angkat 3 Tiga orang. orang. Jadi enteng mana? Ya itu. Jadi lebih aman walaupun dia peak karena dibagi 3 lebih lebih aman. aman. Nah, makanya itu. Simpelnya seperti itu. Oke. Tapi paham ya, kalau nggak paham ngomong di sini ya. Ada nomor telepon nanti. Nomor telepon, ya kan, kirimin nomor rumah atau apa gitu. Ya kan? Nomor rumah. Tadi kan mau ngomong ada 3 hal, tadi baru 2, satu lagi apa? Hah? Tadi situ katanya mau ngomong 3. Iya, apa kalau itu ya istilah yang ini yang tadi Istilah saya kata yang bilang. mana tuh istilah kata? Istilah katanya ini emang top markotop lah Top markotop. kalau FVB. Jadi ya sih udah cukup juga. Duduk itu. Siapa nih? Bisa begitu. Buat teman-teman kalau mau nanti bisa kita panggil satu-satu ya. Jadi accept video request. Jadi kalau mau nanyakan langsung bisa nanti. Mutakhir. Paten kali. Wah, paten kali Mas Bro ini. Bye. Bro live. Pak Fendi, nanti saya request di accept ya. Buat kasih testimoni tentang podcast ini. Tapi emang sekali lagi mau di salah satu hal yang apa namanya, salah satu yang sangat penting, artinya menjadi poin penting bagi pelaku bisnis. Betul. Karena memang regulasi dari pemerintah memang mengarahnya ke arah sana gitu. Ke sana, ya. Ke arah sana, jadi artinya memang diwajibkan untuk memiliki apa namanya, izin frekuensi untuk produk-produk wireless microphone. Seperti ini contohnya. Nah, Nah, ini kita nggak boleh sembarangan tempel izin frekuensinya. oke, cukup. Pak Fendi itu apa? Pak Fendi? Kenapa? Pak Fendi kenapa? Mau gabung. Si Amru juga. Oke. Kayak Donald begitu kan? Yang kayak Donald begitu kan? Tadi kan? Nih, mikrofon ini. Aduh, apa? Mipro dong. Oh iya, Mipro. Oh iya dong, Mipro dong. Yang mana itu? ACT7. Oh, 7 malaman Ini. ya. Ini Mipro ACT7 artisnya udah legend yang pakai. Coba yang pakai kebetulan lagi pakai bajunya, tolong diperlihatkan yang sudah pernah pakai ACT7. Waduh, nggak kelihatan. Oh. Almarhum Mas Didi Kempot. Nah, ini sudah pernah pakai seri 7. Dan mungkin Tukul, ada yang tahu Tukul? Arwana?
Kayaknya lihat juga sih siapa Nah, Prabowo Sandi juga pakai ini kampanye tuh. Pakai Enggak lah, mikro. kalau Pak Prabowo tuh pakainya ACT3. Iya, ACT3 kan. Ya. Pokoknya urusan politik, entertainment udah deh. Udah Selesai. babat. Babat abis. Yang itu Bengis juga Bengis banget, sadis. Tadi. ya saya anak saya ngelihat juga yang di OPJ katanya itu kan pakai Mipro semuanya kan ya. Benar. Iya, itu dia. Dari Karena sering acara di Trans. ya sering di rumah sering nonton, anak saya sering nonton OPJ gitu, akhirnya pakai Mipro juga dia tuh. Oh ya udah ternyata. Yang mungkin Luar biasa. ada yang sering nonton acara stasiun TV salah satu di Indonesia pasti Iya. biasa lihat Mipro, Iya. karena Mipro salah satu dipakai di salah satu stasiun TV. Soal TV. Ini kita mau ngundang siapa nih? Coba undang ya Pak Rega. Pak Fendi di accept nggak? Kalau nggak Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Irwan ada. Pak Irwan. Dengar audionya gimana nih audio? Oh iya audio ya. Audionya keluarnya ke sini. Oke, nextnya deh. Iya, Nextnya. dia- Udah nggak apa-apa. Enggak, orangnya juga udah mulai semua ya. Mau Oke. gitu kan. Sekarang sudah menunjukkan waktu Hampir buka puasa. hampir buka puasa. 15 menit lagi ya Pak ya. Iya. Oke, ini perdana podcast kami dari Batavia Putra Prima. Untuk kedepannya Tunggu tanggal main. tunggu tanggal main ya. Kita pasti obrolannya lebih seru lagi kali ya. Obrolannya lebih seru. Iya. Nanti mungkin setelah PSBB ya cepat berlalu ya. Iya, betul. Ya, semoga berlalu. Supaya kita bisa aktivitas secara normal, kita bisa undang narasumber. Dan semua teman-teman Renra juga pada jalan sesuai aturannya. Mungkin next kita undang kali ya, dari grup kali ya kita undang. Bisa. Grup aja, Nanti ya. dari grup Perwakilan dari grup Batavia siap-siap. Mungkin kita Pak akan Rangga. undang. Rangga Anggoro. Goro ya. Kita undang di sini ya. Kita undang di sini. Kita bahas, mungkin bahas soal barang-barang grup juga mungkin. Bisa. Bisa Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. ngobrol-ngobrol santai. Kita undang juga Pak Fendi atau Mas Boy. Mas Boy. Ngos-ngosan online nih. Oh, Arianto. Anarianto. Ya, ini ngos-ngosan online ini mah. Mungkin ada yang mungkin di luar kota, mungkin kita undangnya split kali ya. Split. Iya, Tetap betul. online. Jadi Nanti- tetap Nanti kita kondisikan lah, kita diatur. kondisikan lah. Oke. Mungkin Jadi- Pak Awal ada kata-kata terakhir Pak. Awal? Power. Lu kalau Gantian. Gimana nih? Saya ngikutin dari belakang tadi. Ya Pak, ini gimana nextnya kita Pak? Untuk Ya mungkin selanjutnya. apa ya? Ini mungkin konsep baru podcast dari kita ngobrol-ngobrol santai ngabuburit sih. Ya, mungkin ada yang udah jenuh dari Ah, seminar kali ya. ada. Mungkin kita cari Alternatif. alternatif. Nah mungkin kalau ke depan ada episode berikutnya kita bisa sisipin kupas per produk atau per tema misalnya tema apa audio, tema biasa wireless atau tema KRK recording atau apa nggak tahu saya, mungkin kayak seperti itu kali ya. Iya, Mungkin jadi teman-teman juga nanti yang mau gabung juga bisa sharing-sharing lebih spesifik. Iya. Misalnya soal tema, soal apa. Terus kalau nggak salah bisa ini juga ya, bisa add video. Ya, Kalau ada mau ini Betul. pertanyaan kan. Split atau nanti kita Bisa interaksi. undang pelaku. Ya. Pelaku. Oh iya kan, kayak tadi dibilang kan. Iya. Expertise. Expertise. Intinya kayak gitu, kita intinya ngabuburit satu, terus yang kedua silaturahmi karena secara offline belum bisa, jadi kita kan dengan cara apapun kita silaturahmi, tetap jaga hubungan, tetap jaga kontak dengan teman-teman kita, salah satunya kan dengan cara seperti ini, apapun yang kita bisa kita kerjakan untuk menjaga silaturahmi, kita kerjakan. Jadi intinya seperti itu sih tema dari acara ini ya. Iya. Mungkin kedepannya sih itu aja, kalau ada sisipan tema
soal produk atau soal nggak tahu keilmuan yang lain boleh. Itu bisa. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi Pak Oji ada mau kata-kata terakhir? Jangan dong, mau. Kata-kata penutup. Nggak ada cukup. cukup. Oke. Yuk. Cukup. Ronald? Sudah cukup. Oh ya, bentar. Selain podcast ini kita ada sesuatu buat apa? Konten yang seru ya. Nanti ditunggu aja. Beda lagi. Beda. Apa lagi? Namanya itu apa? Channel Namanya Son- apa itu? Channel Son Sejati juga. Nah, channel Samsung Jadi edukasi video. Ya. Video art edukasi. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Pantau terus sosial media Batavia Putra Prima. Ya. Facebook, Instagram, dan page-page lain seperti Mipro, terus page kita Laverdale, Bima, Bema. pokoknya sosial media semua Batavia Putra Prima. Kita akan setiap hari update mengenai produk-produk barang dari Batavia Putra Prima, dan ada juga nanti video, ditunggu aja tanggal mainnya. Mungkin udah nggak ada semua ya, mungkin podcastnya kita udah selesaikan untuk kali ini, kita selesaikan. Ini, ya. Nantikan podcast berikutnya yang lebih seru, lebih menarik. Mungkin kita nanti undang narasumber yang Yahud. Ya. Fenomenal. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Mungkin yang udah di Indonesia bagian tengah selamat berbuka, Indonesia bagian timur selamat berbuka. Yang di barat tunggu. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ya, sampai ketemu Dadah. lagi. Nah. Sampai jumpa.